بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. Memahami agama Islam tidak cukup hanya dengan Quran dan hadis saja. Ayo, kata Imam Syafi'i, kalau kita ingin paham Islam tidak cukup hanya dengan. Kenapa? Karena Al-Quran itu, contohnya Al-Quran perintah sholat 62 kali, aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah, wajib sholat, harus sholat, kalau nggak sholat masuk neraka. Tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu, nggak ada di Quran. Namanya sholat itu apa, nggak ada di Quran. Tahu nggak? Ya nggak tahu, nggak pernah baca Quran. Potongannya nggak pernah baca Quran, paling puluh kalau falak bin nas. Ayo baca Quran dari awal sampai akhir. Tidak ada ayat mengatakan wajib sholat 5 kali, nggak ada itu. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada itu di Quran. Adanya di hadis. Di mana adanya? Rasulullah bersabda, furidat alaikum khamsu maktubat, diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali sholat. Hadis, bukan Quran. Gob. Namanya sholat az-zuhr wal asar wal maghrib wal isya wal fajr. Namanya sholat zuhur, asar, maghrib, isya, fajar. Quran apa hadis? Quran nggak ada. Perintah sholat berkali-kali, 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan 5 kali sholat, nggak ada. Namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, nggak ada di Quran. Jadi kalau ada orang hanya dengan Quran nggak ngerti sholat itu berapa kali, sholat namanya apa nggak tahu kalau hanya Quran. Nah, dengan hadis baru tahu, oh sholat itu wajib ping 5, namanya zuhur, asar, maghrib, isya. Dah. Sekarang prakteknya sholat yang kita lakukan itu loh, gini-gini, Allahu Akbar, gini, ini. Dari mana itu? Dari hadis? Bukan. Dari kesepakatannya ulama. Bahasa Arabnya apa? Ijma', konsensus. Ulama sepakat, ulama 4 kok. Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali sepakat sholat kau yang ini prakteknya. Imam Syafi'i dari mana itu? Bukan dari dia sendiri, dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari mana? Dari gurunya Imam Robi'ah. Imam Robi'ah dari mana? Dari gurunya Imam Khorijah. Imam Khorijah dari mana? Dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah SAW. Jadi mempraktekkan sholat, kalau hanya baca Quran dan hadis, potong leher saya kalau bisa. Ada orang belum pernah sholat dan gak pernah lihat orang sholat, ingin bisa sholat, hanya memahami Quran dan hadis, potong leher saya, tusuk perut saya kalau bisa. Gak akan bisa. Ayo, sampean sholat dari mana? Dari bapak kan? Dari orang tua. Orang tuanya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya, dari gurunya. Paham betul? Kita sholat tubuh dari ayah saya bisa sholat. Dari ayah saya, dari ayahnya, dari gurunya, sampai Rasulullah SAW. Prakteknya dulu, ngene. Ruku, sujud, sedekap, salam. Itu mempraktekkan sholat, bukan dari Quran, bukan dari hadis, dari jawab, dari ijma'ul ulama. Ayo. Dah, maka kalau nggak ada ijma, kita nggak bisa sholat. Dah, sekarang kias analogi, ada 9 macam. Kias aulawi, burhani, mantiki, istiqra'i, tamthili, iqna'i, syi'ri, khitobi. Alah, paham ora iki? Biasa ngajine mek wajibe adus iltiqaul khitanin wa illam yunzila.
wajib adus nalikane ketemu dua sunatan, walaupun orang muncrat ngajine bola balik kutok. Kias, contoh kias aulawi. Kias apa? Contohnya nih, Quran melarang kita bentak-bentak ayah dan ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar kepada ayah dan ibu, dosa besar. Kalau nempeleng, dosa enggak? Enggak, jangan ketawa, serius. Kalau kamu nempeleng ayah ibu, dosa enggak? Dasarnya mana? Qurannya enggak ada Qurannya. Enggak, ayo dasar hukumnya apa? Di Qurannya tidak ada jangan nempeleng ayah ibu, enggak ada. Harus pakai kias. Namanya kias, sudah lali, masya Allah, udah lupa. Namanya kias aulawi. Kias apa? Kalau bentak saja dosa, kalau ngomong kasar saja haram, lebih-lebih nempeleng. Itu kata-kata lebih-lebih namanya kias. Kias apa? Alhamdulillah paham. Sarapannya ganti telur, madu, susu, roti. Sarapannya segabat mau bengi. Bes. Ganja, heroin, ekstasi, sabu-sabu, kokain, halal atau haram? Apa dasar? Ning Quran ono ganja haram, wonten ning Quran. Heroin haram, ada di hadis. Ekstasi haram, wonten teng hadis. Kau kita bisa mengatakan haram, apa dasarnya? Kias. Dikiaskan kepada khomer. Ini barang memabokkan. Kalau memabokkan berarti podo karo khomer. Di Quran ada hukumnya, maka ini barang haram. Hada muskir wa kullu muskirin khamrun wal khamru haramun fahada haram. Namanya kias burhani. Kias apa? Dah dua aja lah. Kias ada 9, 2 saja denger wis. Jadi tanpa kias kita bisa tahu nggak hukumnya nempeleng orang tua? Nggak tahu dasar hukumnya. Ya pasti nggak boleh, pasti. Orang tua tempeleng boleh nggak? Ya nggak boleh, jelas. Ayo hukumnya, dasarnya ganja yakin haram. Ayo dasarnya, open hadis ono, open Quran ono, ganja haram. Ada di Quran. Kias. Jadi kalau ada orang nggak mau pakai kias, ya setengah pinternya setengah. Ono wong pidato khutbah, kita tidak usah ikut Syafi'i, cukup Quran dan hadis saja. Wonten mboten ngomong kaya nang Lampung wonten? Ada? Enggak diturunkan? Goblok sampean. Penakut banget sampean. Turunkan orang pidato kayak gitu. Kalau ada khutbah pidato, turunkan dari mimbar. Merusak Islam itu kalau orang ngomong kayak gitu. Cukup dengan Quran dan hadis. Sini saya tanya. Hadis yang paling hebat hadisnya siapa? Imam Bukhari. Hadisnya sahih semua. Udah cukup Quran hadis Bukhari saja, nggak udah ikut Syafi'i. Saya setuju hadis yang paling hebat hadis Imam Bukhari. Tapi ente tahu tidak, Imam Bukhari itu muridnya Imam Syafi'i. Goblok. Imam Syafi'i wafat tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Ya sudah, hadisnya Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan muridnya Syafi'i. Ya udah, hadis Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rohawe muridnya Syafi'i. Kini diladeni podo gobloken. Ini orang diladeni. Jadi kalau di tulang bawang ada orang ceramah, orang khutbah mengatakan cukup Quran dan hadis, tidak usah taklid Syafi'i, tarik turun dari mimbar. Berani nggak?
Alhamdulillah paham. Jadi Imam Syafi'i itu imam yang berjasa besar dalam membangun prinsip-prinsip jurisprudensi namanya. Wis apa iku sepalah iwak teri pun. Ada lagi imam yang berjasa besar dalam masalah akidah. Siapa? Imam Asy'ari. Siapa? Nama lengkapnya Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa? Wafat tahun 234 Hijriah. Apa jasanya? Imam Asy'ari, para hadirin, para kiai, para ustad, para ibu nyai. Imam Asy'ari baca Quran. Di dalam Quran diterangkan sifat-sifat Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa. Innallaha sami'un basir. Allah mendengar, melihat. Innallaha latifun khabir. Innallaha azizun ghafur. Rahmanun rahim. Ngoten mboten? Di Quran itu enggak? Maha kasih sayang, maha mengampuni, maha besar, maha agung, maha mulia, maha berkuasa, maha mengetahui, mendengar, melihat. Lah kata Imam Asy'ari setelah baca itu, lah sifat wujudin diki. Apanya? Sifat wujud. Di tulang bawang ada orang gagah, ganteng, cerdas, pinter, kaya, dermawan, orangnya baik, tapi orang no wujude. Gimana? Di tulang bawang ada orang cantik, seksi, menggiurkan, langsing, kuning, wis pokoknya hidungnya mancung, tapi orang wujude. Happy. Padahal di Quran tidak ada. Di Quran boten wonten Allahu wujudun, boten wonten kalimat Allahu wujudun, Allah iku wujud, gak ada itu di Quran. Tapi Imam Asy'ari dengan ijtihadnya mengatakan bahwa sifat Allah yang nomor satu sebelum yang lain-lain adalah sifat baru. Yang lain-lain setelah wujud apa? Setelah kidam, setelah bako, setelah mukhadhal titik, setelah qiyamuhu, wahdaniyah, terus iradah, sama, basar, ilmu, haya, kalam, kaunuhu qadiran, kaunuhu muridan, kaunuhu sami'an, kaunuhu basiran. Paham betul? Yang meletakkan nomor satu sifat wujud Quran bukan, hadis bukan. Siapa? Padahal itu tadi, kalau nggak ada sifat wujud, bingung kita. Ada Tuhan, sifatnya mendengar, melihat, berkuasa, agung, mulia, orang no wujude. Di Lampung ono wong gagah, pinter, sugih, dermawan, kelakuannya apik, akhlaknya mulia, gak ada wujudnya. Oleh karena itu Imam Asy'ari meletakkan nomor satu sifat sebelum sifat yang lain ada sifat. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sekalian, kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo ngomong bareng. Kita ini diadakan. Jadi kita ini sebenarnya nggak ada. Kita ini sebenarnya betul wonten kita ini. Kita ini diadakan. Kita ini nggak wujud, tapi kita diwujudkan. Oleh siapa? Oleh yang maha ada. Yang maha ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu maha sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada, yaitu paham betul nih? Bos paham tau ora? Jadi agama Islam agama yang inklusif. Nah, sampai jam berapa? Nah, seperti kita ketahui, Quran juga mengatakan wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Ahli sunnah juga prinsipnya tawassul. NU juga prinsipnya
tawassut. Ternyata saudara-saudara mahasiswa mahasiswi, ternyata tawassut itu membutuhkan kecerdasan. Kalau ekstrim kanan nggak usah cerdas, tinggal pakai gamis setengah kaki, jenggotnya panjang, jidat hitam, Allahu Akbar, demo ke Jakarta, sholat di Monas, dah itu kanan. Dah, kalau mau sholatnya Jumat di lapangan, di jalan, di Jepara, nggak usah bangun masjid. Ngapain bangun miliar-miliaran? Sholat di alun-alunnya terus, sah saja kok. Kata majelis ulama sah, kata saya enggak. Yang sholat dari rumah nawaitunya ikhlasnya belum tentu diterima, apalagi yang dari rumah niatnya politik sudah. Sholatnya wudhu apa enggak tahu saya. Bon, tadi kenapa? Sampai tekanin Jumatan deh. Tawassut, kalau ekstrim kanan nggak usah pinter, jenggot panjang, jidat hitam, gamis setengah kaki, Allahu Akbar, dah kanan. Mau kiri, ngomong aja sholat nggak wajib, LGBT, dah boleh, apalagi agama tidak usah didakwahkan. Agama jangan disosialisasikan. Orang mau menyembah Allah, menyembah kucing, menyembah pohon nangka, karparmu. Agama hubungan masalah pribadi, jangan dijadikan masalah program sosial, program kemasyarakatan. Ngomong gitu itu sudah kiri, sudah nggak usah pinter, asal ngomong gitu udah kiri udah. Ternyata yang namanya membangun prinsip tawassut harus cerdas, harus pinter, harus jenius, harus clever, jenius. Ya Allah. Contoh Imam Syafi'i. Imam Syafi'i nama lengkapnya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Uthman bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib. Lahir tahun 150 Hijriah di kota Gaza, Palestina, wafat di daerah Fustat, Kairo, Mesir tahun 204. Jadi usianya Syafi'i hanya 54 tahun usianya. Masih tua saya 64. Imam Syafi'i hanya 54 tahun usianya. Nah, suatu ketika Imam Syafi'i mendapatkan surat dari gubernur Asia Tengah, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya anak-anak? Gubernur mana? Mawaro An-Nahr, sebelah sananya Bengawan, ya Afghanistan dan sekitarnya lah. Ya, isinya surat begini. Syekh, saya ingin paham agama Islam yang benar. Bagaimana Syekh? Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa namanya? Rabi', sini. Ada surat dari gubernur minta diterangkan memahami agama Islam yang benar kepiye. Oktub, ayo kita tulis surat. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis risalah. Imam Syafi'i ngendikan imla, Rabi' nulis. Akhirnya risalahnya Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Suratnya Imam Syafi'i kepada gubernur itu yang terkenal dengan kitab Ar-Risalah. Awal mula ada metodologi bagaimana memahami Al-Quran atau agama Islam, yaitu namanya ilmu usulul fiqh, prinsip-prinsip jurisprudensi. Kalau mau agak mentereng terjemahnya begitu, usul fiqh. Mintanya mentereng terus kalau anak, aduh ya Allah, kiai-kiai itu loh nggak usah mentereng, dihormati orang, nggak usah mentereng. Sarungnya cap gajah duduk, sendalnya lili, bajunya koko 3 minggu belum dicuci.
kopiahnya hitam campur coklat, rokoknya jarum coklat, tasnya itu kalau tasnya Pak Rektor kan tulisannya mereknya Prada, Aigner atau Pirkardin. Tasnya Kiai itu pojoknya ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kepulauan Jepang. Tapi ilmunya jangan sembarangan, ilmunya banyak. Orang anak muda maunya gaya tapi pedang peding tor. Apa isinya Risalah Syafi'i itu? Suratnya Imam Syafi'i itu apa isinya? Nah, singkat saja nih, singkat nak adik-adik. Kalau luas ya 2 tahun, 4 semester. Gubernur, kalau ente ingin paham agama Islam, pertama harus paham bayan ilahi, apa? Penjelasan dari Allah, yaitu Al-Qur'an. Tapi Al-Quran itu ada 10 macam ayatnya. Ada yang mutlaqah, ada yang muqayyadah, ada absolut, ada yang terikat. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu sekalian kepada Allah dan taatlah kamu sekalian kepada Rasulullah. Absolut. Wa ulil amri minkum, dan taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Namanya muqayyad namanya. Apa namanya? Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasulullah mutlak. Taatlah kepada pemerintah dengan syarat. Dengan syarat pemerintahnya baik. Ini namanya muqayyad. Nah, ada ayat Quran muhkamah, sudah jelas, gak usah ditakwil. Ada ayat Quran yang mutasyabihah, yang harus ditakwil. Ada ayat Quran yang ammah, general, ada yang khosoh, spesial. Ayat Quran, nantilah contohnya, nantilah gampang. Ada ayat Quran hakiki, ada majazi, ada yang maknanya realistis, ada yang maknanya metaforis. Yadullah fauqa aidihim, tangan Allah di atas tangannya orang kafir. Ya bukan tangan mas, kekuasaan. Kalau diartikan tangan, nanti Allah tangannya berapa? Di Quran itu ada yang yadullah mufrad 1, ada yang biyadayya 2 tangan, ada wassama'a banaina, wassama'a banaina biaidin jamak. Tangan Tuhan banyak. Ini yang mana yang tangan Tuhan nih? 1 apa 2 apa banyak ini? Ayat Qurannya ada yang 1, ada yang 2, ada yang banyak. Jadi maknanya kekuasaan. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Tuhan ongkang-ongkang di aras. Ya bukan ongkang-ongkang mas, ongkang. Allah istaula minal 'arsy ila akhir alam. Allah menguasai, istaula, dari aras sampai ke akhir ujung alam semesta. Namanya istawa ay istaula. Ada lagi, wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Semua yang di muka bumi ini akan hancur kecuali wajahnya Allah, mukanya Allah. Ya bukan muka mas, zatullah. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa. Nanti di akhirat malaikat baris soffan soffa. Waja'a rabbuka, Allah datang periksa barisan. Spektur upacara apa? Apel bendera merah putih apa? Ya bukan wajah rabbuka, Allah datang. Wajah amru rabbika, yang datang perintahnya. Bukan Allah yang datang blong gitu. Malaikat baris, wajah rabbuka, perintahnya yang datang, bukan Allahnya sendiri yang datang. Ini kayak gini, kalau bukan pesantren nggak ngerti nih. Kalau hanya, aduh ya Allah, kalau hanya daya negeri, salimnya negeri, alia negeri, SAG. Kalau nggak pesantren ya, kalau pesantren baru paham. Kalau pesantren. Nah, ada lihat Quran yang nasikhah, menjelit, dan mansukhah yang dijelit. Nah, itu baru satu bayan ilahi. Yang kedua,
harus juga paham bayan nabawi. Apa? Penjelasan dari Nabi Muhammad. Hadis. Tapi hadis ada 4 grade: mutawatir, masyhur, aziz, ahad. Mutawatir tidak mungkin bohong, nggak mungkin salah. Marwahu jam'un an jam'in la yuhtamalu fihil kidbu wal khata'. Ada lafdzon wa ma'nan, tapi yang paling banyak ma'nan la lafdzon. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang baik. Yang keempat, hadis ahad yang rawinya individu 1-2 orang. Itu hadis. Sudah Quran, sudah hadis, belum cukup. Kalau Quran hadis saja tidak tawassut nantinya. Nantinya bisa-bisa tekstual, bisa-bisa ekstrim, radikal, teroris jadinya. Nah, harus yang ketiga kata Imam Syafi'i, akal harus dipakai. Bayan akli, apa namanya? Ini saya mohon maaf nih, Ustadz usul fikihnya nerangin gini nggak di sini ya? Dosen usul fikihnya nerangin gini nggak? Nggak, mohon maaf ini. Quran dan hadis saja sebagai adillah nakliyah belum cukup, kata Imam Syafi'i. Harus bayan akli, akal harus dipakai. Akal ada 2. Akal kolektif ulama namanya ijma, apa namanya? Konsensus. Ada 2 macam, qauli dan sukuti. Ada ulamanya mengatakan saya setuju, ada yang diem berarti setuju. Yang kedua, akal individu tanpa musyawarah, tanpa pertemuan, namanya qiyas, apa namanya? Analogi. Ada 9 macam: aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, dan ikna'i. Saya ragu-ragu usul fikihnya bisa kayak gini nggak ya? Enggak, bisa yakin bisa. Kenapa harus pakai bayan akli? Kenapa? Nah, kenapa enggak cukup Quran dan hadis saja? Quran, di dalam Al-Quran, adik-adik, mahasiswa-mahasiswi, dengarkan mumpung ketemu saya. Di dalam Quran ada perintah sholat sampai 62 kali. Aqimus sholah, aqimus sholah, aqimus sholah. Kalau enggak sholat masuk neraka. Masalakakum fi saqor, qalu lam naku minal musallin, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Yang melupakan sholat masuk neraka wel. Begitu pentingnya sholat. Quran menyebut perintah sholat 62 kali, tapi Quran tidak menjelaskan berapa kali sholat itu. Gak ada di Quran. 5 kali gak ada di Quran itu. Namanya sholat itu apa? Duhur, asar, maghrib, isya, subuh, gak ada di Quran. Makanya kalau ada orang Muhammadiyah pidato, cukup hanya dengan Quran, semuanya ada. Nah ini gobloknya Masya Allah, nggak leren-leren. Nah, di hadis ada. Di mana yang ada hadis? Ada di mana adik-adik? Kutibat alaikum, furidat alaikum khamsu maktubat. Diwajibkan kepada kamu sekalian 5 kali waktu. Nah, kok hadis tuh namanya az-zuhur wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Hadis, Quran gak ada itu. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Gak ada Qurannya itu. Gak ada itu. Ada gak adik-adik? Di Qurannya ada gak? Gak tahu, gak pernah baca Quran. Bacanya YouTube terus, YouTube, Google, apa lagi? Paling saya tahu paling bacanya Kulhu, Falak bin Nas,
Alif lam mim ayat kursi, lillahi ma fis samawat, la ilaha illallah Muhammad subhanallah, amin, berkat. Memang tahlil itu prinsip bagi NU, tapi itu prinsip bagi masalah kemasyarakatan sosial. Tapi bagi yang sini, yang akademis sini, bukan hanya tahlil dong, harus tahu secara ilmiah apa arti tahlil itu sendiri. Nah, di hadis baru ada prakteknya sholat, mempraktek, ini baru sholat loh, baru sholat satu contoh ini. Menjalankan sholat prakteknya seperti apa? Kalau tidak taklid kepada ulama, gak akan ketemu itu. Kita bisa sholat ini, kita semua taklid dari ijma'ul ulama. Ulama 4 terutama ulama 4, dan umumnya ulama semuanya, Imam Hanafi, Malik, Syafi'i, Hambali, sepakat sholat itu koyo ngono kuwi. Sholat itu seperti kita yang lakukan itu, beda dikit-dikit. Syafi'i, kalau Imam Hanafi takbirnya santai. Kalau Imam Malik malah nggak sedakap, lurus, Allah Akbar lurus. Imam Syafi'i tengah-tengah, Imam Hambalinya kayak Wahabi, mentang sampai, supaya antara jari dan jari yang sebelah harus ketemu, jangan ada kesempatan semut lewat di situ. Itu Wahabi begitu, Wahabi kan saking supaya mutasil, sampai ditarik-tarik sampai kalau masih sudah takbir masih narik-narik masih supaya ketemu kakinya, karena kalau longgar nanti iblis sholat di situ katanya. Kalau menurut saya alhamdulillah iblis belum sholat. Silakan. Walhasil prakteknya sholat itu hasil produk dari apa nanti? Adik-adik jawab, dari ijma'ul ulama. Tanpa ijma' ulama kita belum tentu bisa praktek sholat. Dari siapa Imam Syafi'i belajar sholat? Loh, Imam Syafi'i saja belajar sholatnya. Dari siapa? Dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari siapa? Dari gurunya Imam Rabi'atul Rai. Rabi'atul Rai dari siapa? Dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari siapa? Dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Itu salah satu jalan nih, ada lagi jalan lain nanti, banyak jalan. Sanad salah satunya Syafi'i, Malik, Rabi'ah, Kharijah, Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid ya dari Rasulullah. Jadi caranya sholat itu pasti harus taklid, ngikut, niru. Gak bisa ngarang, gak bisa. Kalau ada orang ceramah Muhammadiyah atau Persis lah, tidak usah taklid, langsung saja Quran dan hadis. Nah, dengarkan aja, dengarkan. Ya. Selesai ceramah dia sholat. Nah, sholatnya selesai, tanya Ustadz sholatnya bagus sekali Ustadz. Takbirnya, rukuknya, sujudnya, julusnya, assalamualaikum, baca fatihahnya bagus. Belajar dari siapa Ustadz? Dari ibu saya sejak kecil, dari ayah saya. Rumah saya dekat masjid, sejak kecil saya sholat di masjid, saya ngikut imam di situ. Dari ibu saya, dari bapak saya, dari imam masjid sebelah saya. Itu namanya taklid, goblok. Sekarang kalau jawabnya dari Quran dan hadis, kepret saja itu. Wallahi bohong. Wallahi bohong kalau jawabnya Quran hadis. Demi Allah bohong kalau dia cuma Quran hadis. Yang benar tadi dari guru saya, dari ibu saya. Ya, itu yang benar. Kita juga sholat dari kecil dari ibu, dari ayah kan, dari kiai. Itu namanya taklid. Atau ngomong gini deh, gak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Quran dan hadis. Sini. Hadis yang paling top, hadisnya siapa? Imam Bukhari, paling top. Saya setuju. Imam Bukhari muhaddits kabir, yang paling utama hanya Imam. Saya setuju.
Tapi ente tahu tidak Tad, Imam Bukhari yang hadisnya top paling afdol itu muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i wafatnya tahun 204, Imam Bukhari wafat tahun 256. Lihat covernya, sampulnya kita ini gak usah dalamnya lah, dalamnya sulit udah. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Al-Muhadditsul Kabir, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Mutawaffa sanata 256 Hijriyah, Syafi'iyul madhab. Imam Bukhari yang hajat top itu bermadhab Syafi'i. Ente keluar Unisnu Jepara, ya Allah, gak mau bermadhab. Misalkan ya udah kalau gitu hadnya Imam Turmudi deh. Imam Turmudi itu muridnya Imam Ishaq bin Rahaweh. Ishaq bin Rahaweh muridnya Syafi'i. Ya udah Abu Dawud itu muridnya Imam Ali bin Hasan murid Imam Syafi'i. Kalau debat dengan yang goblok, aku jadi goblok lagi tuh, ya Allah. Jangan cukup ketua ranting, jangan. Kalau isu ranting lu jawabnya ini. Mau saya ketua PBNU. Apa yang tidak dilakukan oleh Rasulullah bid'ah? Kalau bid'ah sesat, kalau sesat neraka. Stop. Ente sendiri bid'ah apa? Khutbahnya pakai bahasa Indonesia. Nabi Muhammad nggak pernah. Waktu ibu saya mati nggak saya tahlilin. Kenapa? Saya tidak percaya doa itu nyampe. Oh, jadi ente nggak percaya bahwa Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wadkhil jannata wa mathwa. Nggak percaya nyampe? Nggak percaya. Percuma saja itu. Ya udah kalau gitu saya doakan mudah-mudahan ibu dan bapak ente mati digebuki malaikat sampai remuk, kok bakal melebur rokok sampai gosong. Jangan marah, gak nyampe dongannya. Paham gak adik? Jadi yang gak percaya tahlil, ayo kita doakan mudah-mudahan bapaknya digebuki malaikat. Amin, jawab amin lah. Mereka gak marah, gak nyampe kok. Gak nyampe. Walaupun ente amin gak nyampe enggak. Mudah-mudahan si gak percaya tahlil ibune remuk ajur ning kuburan. Enggak marah enggak nyampe enggak. Sekarang kias. Tanpa kias kita nggak bisa ngapa-ngapain. Coba satu kias aulawi. Di Quran tidak ada larangan Quran nempeleng ayah dan ibu, nggak ada itu. Yang ada jangan bentak-bentak, jangan ngomong kasar pada ayah ibu. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak kepada ayah dan ibu. Nempeleng? Boleh? Jotos? Harus pakai kias aulawi. Kalau bentak-bentak ngomong kasar saja dosa, haram, lebih-lebih itu namanya kias aulawi. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Kamu jangan berbuat mendekati zina, pegang-pegang, ciuman, peluk-pelukan, jangan, dosa. Zinanya jawab, zinanya enggak mau jawab, padahal nggak dilarang oleh Quran. Enggak, yang dilarang apanya? Mendekati, hal-hal yang mendekati. Berdua di tempat gelap, pegang-pegang, jalan berdua, masuk kamar hotel berdua, itu namanya perbuatan yang mendekati zina. Itu dilarang, itu dosa, itu
dilarang itu zinanya. Lebih-lebih namanya kias aulawi. Ya, kalau nggak ada kias gimana itu kalau nggak ada kias? Nomor 2 kias burhani. Narkoba, ekstasi, kokain, heroin, ganja haram apa halal? Di Quran ada. Inna sabu haram, ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-sabu haram, muttafaqun alaih. Wonten. Ya harus pakai kias, goblok. Kias itu namanya kias burhani, kias fakta. Hadza muskir wa kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haram fahadza haram. Ini barang memabokkan, setiap yang memabokkan sama dengan khomer, sedangkan khomer itu di Quran haram, maka ini barang namanya kias burhani. Ada 9 kias, ini baru 2 ini, yang 7 nanti kalau section lagi. Masih ada istiqra'i, tamthili, khitobi, syi'ri, iqna'i, jadali dan mantiki. Ini 2 aja dulu. Gini aja saya dapat ngaji lama loh. Saya paham gini 2 tahun usul fikih, ente maunya 10 menit paham. Pelajaran usul fikih itu 4 SKS. Jadi menurut Imam Syafi'i, kalau ini kepada gubernur ngomongnya nih, kalau ente wahai gubernur Abdurrahman Al-Mahdi, kalau ingin paham agama Islam harus paham bayan ilahi, bayan nabawi, bayan akli. Bayan apa terakhir? Akli. Nah, selesai. Itu jasanya Imam Syafi'i membangun prinsip tawassut fi syariah. Quran hadis saja nggak akan bisa paham syariat, akal saja nggak akan ketemu. Sama aja dua-duanya, harus bergabung. Jadi tawassut, jasanya Syafi'i dalam membangun tawassut adalah usulul fiqh. Sebelum Syafi'i belum ada usul fiqh, sebelum ada Imam Syafi'i. Yang kedua, Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Siapa adik-adik? Wafat tahun 324 Hijriah. Berjasa besar membangun tawassut fil aqidah. Gimana? Imam Asy'ari baca Quran. Ini mudah-mudahan dosen akidahnya bisa kayak gini tuh, insyaallah. Paham nggak ya dosen akidahnya ini? Imam Asy'ari baca Quran, menjumpai sifatnya Allah di Quran. Innallaha sami'un basir, maha mendengar, maha melihat. Ya gitu ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir, sungguhnya Allah itu maha kuasa, bi kulli syai'in alim, maha berilmu, hayyun qayyum, hidup dan menghidupkan, rahman rahim, dan seterusnya. Dah paham sifat-sifat Allah tuh, mendengar, melihat, berilmu, berkuasa, menghidupkan, dan seterusnya. Tidak ada sifat wujud. Adik-adik mahasiswa dan dosen-dosen juga, di Quran tidak ada innallaha wujud. Betul wonten. Ada nggak? Ada nggak? Yomboh atau baca Quran? Baca Quran. Nggak ada di Quran. Allah itu ada, nggak ada. Allah itu ada, itu ayat begitu nggak ada. Maka Imam Asy'ari dengan ijtihadnya yang sangat cerdas, sifat Allah nomor 1. Nomor berapa? Sifat wujud. Kalau nggak ada sifat wujud gimana? Di Jepara ada orang, ada anak cantik, kuning, tinggi, langsing, seksi, aduhai, tapi nggak ada wujudnya. Di Jepara ada orang laki-laki tampan, ganteng, berwibawa, pinter, cerdas, dermawan, kaya, berakhlak, mulia, nggak ada wujudnya. Percuma kan?
Maka menurut Imam Asy'ari sifat Allah nomor satu adalah wujud. Bahkan sebenarnya hanya Allah yang ada. Kita ini diadakan. Ayo muni bareng. Hanya Allah yang ada. Kita ini tidak ada sebenarnya. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada karena ada yang ada, atau menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Mudah-mudahan paham. Kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum kata ada itu ada. Bahkan kita menggunakan kata ada atau tidak ada karena ada yang ada. Buktikan. Ini buktikan. Pronon, domir, kata ganti. Aku, engkau, dia. Apa bahasa Arabnya? Ana, anta, huwa. Silakan dipakai oleh siapa saja. Aku Said, aku Toto, aku Sukardi, aku Solikin, aku Abu Bakar, gitu kan ya? Aku Solihah, aku Zainab, aku Dian, aku Tuti. Mati kabeh bakale. Mati semua nanti. Tinggal aku satu yang tidak mati. Paham nggak? Tinggal aku satu yang tidak mati. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Paham nggak? Ini guru ilmu kalamnya ngerti kayak gini nggak ya? Aku Ahmad, aku Toto, nggak ada sudah. Aku Sukardi, aku Solikin, nggak ada sudah. Aku Zainab, aku Maryam, aku Fatimah, nggak ada sudah. Tinggal aku Allah. La ana illa ana. Tidak ada aku kecuali. Begitu pula engkau Abu Bakar, engkau Ahmad, engkau Toto, engkau Solikin, engkau Sukardi, engkau Zainab, engkau Tuti, Dewi, Dian, mati semua. Tinggal engkau satu yang tidak mati. La ilaha illa anta. Tidak Tuhan kecuali engkau. Artinya la wujuda illa anta. Tidak ada yang ada kecuali engkau. Artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali. Begitulah dia dan seterusnya. Jadi ana, anta, huwa adalah Allah. Kita ini diberi hak guna usaha 30 tahun, kalau buat 30 tahun, 70 tahun, 100 tahun paling lama. Yang punya sertifikat asli, the owner, siapa namanya? Allah. Aku Allah, engkau Allah, dia Allah. Aku Ahmad, aku Tuti, 70 tahun, 80 tahun. Engkau Ahmad, engkau Zainab, 80 tahun. Dia Ahmad, dia Zainab, 80 tahun. Tapi kalau dia Allah, engkau Allah, aku Allah, tidak akan mati. Hayyun la yamutu abada. Paham betul? Maka Imam Asy'ari dengan tegas sifat Allah nomor satu adalah wujud. Nomor dua, nomor tiga, nomor empat, lima, enam, tujuh, kudrah, iradah, sama, basar, ilmu, hayah, kalam, kaunu qadiran, kaunu muridan, kaunu sami'an, kaunu basiran, kaun apal mboten? Yes. Pengurusan enggak apal percuma itu. Pindah we ormas lah. Yes. Asy'ari berjasa besar tawassut fil aqidah. Imam Ghazali berjasa besar tawassut fil akhlak. Ada orang sholat zahirnya saja bagus, kata fuqaha, yang penting kiblatnya lurus, wudunya sempurna, fatihahnya fasih, wah dah sah udah.
Kata yang ahli tasawuf, yang penting hatinya khudur, khusyuk. Sholat mau las kopiah Malang, pakai kaos singlet nggak apa-apa, sarungnya delendel nggak apa-apa, serowal dari sawah nggak usah ganti nggak apa-apa, asal hatinya khusyuk. Fatihahnya nggak usah fasih nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, yang penting hatinya khusyuk. Kata Imam Ghazali, dua-duanya syariat atau hakikat bagaikan fondasi, syariat bagaikan genteng atap, pagar keliling ini akhlakul karimah. Fondasi tanpa genteng bukan rumah, bukan bangunan. Genteng tanpa fondasi juga bukan bangunan. Islam adalah hatinya baik, hakikat, zahirnya juga baik. Ada orang sholatnya rajin, bagus, tapi hatinya takabur, hasud, dengki, apalagi hikad, dendam, intiqam, percuma sholatnya itu. Atau sebaliknya, ada orang hatinya sabar, syukur, ridho, qanaah, zuhud, tapi nggak sholat, percuma juga itu. Dua-duanya. Berdasarkan apa itu? Berdasarkan ayat fakhla' na'laika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Allah manggil Nabi Musa sampai di jurang tua, di lembah tua, lepaskan dua sandalmu Musa. Jadi kata ahli tafsir, sandal, Allah manggil Nabi Musa hanya akan perintah copot sandal. Masya Allah, oh remeh banget perintahnya, repot-repot manggil Nabi Musa, jauh-jauh dipanggil, hanya akan diperintah melepas sandal. Bukan sandal, kata ahli tasawuf, apa? Dua hawa nafsu, ghadabiyah dan syahwatiyah. Hawa nafsu ghadab dan hawa nafsu syahwat harus dilepas. Kata ahli tafsir, ente ngerti bahasa Arab enggak? Lafal na'laika maknanya sandal, mana mungkin na'laika maknanya hawa nafsu. Datang Imam Ghazali, dua-duanya. Kata Imam Ghazali, Nabi Musa sampai di hadapan hadratillah di Turisin, di Sinai, di jurang tua, sandal yang dipakai suruh dilepas, hawa nafsu suruh dilepas. Dua-duanya perintahnya. Seperti kita masuk ke masjid, sandalnya dilepas enggak? Hawa nafsunya enggak, yang jawab dong, jawab. Kalau kita masuk masjid, sepatunya dilepas enggak? Hawa nafsunya ya. Selesai sholat, sandalnya dipakai lagi enggak? Hawa nafsunya alhamdulillah. Jadi Imam Ghazali menulis kitab Ihya, separuh syariat, separuh hakikat. Separuh terakhir bagi dua, rubu'ul muhlikat, rubu'ul munjiat. Seperempat tentang ektas positif dan negatif, yang seperempat tentang ektas positif. Apa saja yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam kecelakaan, dan apa saja yang bisa menyelamatkan manusia kepada kebahagiaan. Satu lagi Yai Haji Hashim Ash'ari. Nah, ini Hashim Ash'ari. Apa jasanya Hashim Ash'ari? Jasanya beliau luar biasa, Pak, luar biasa. Tahun 1914, tahun 1914, Kiai Hashim Ash'ari sudah mempunyai agenda besar, jenius, cerdas, luar biasa cerdasnya, menggabungkan antara Islam dan nasionalisme. Islam saja radikal nanti, nasionalisme saja sekuler nantinya. Kayak orang PDI itulah, itu nasionalisme saja sekuler. Kalau Islam saja PKS itu yang benar NU, yang benar NU lah. Contohnya, enggak semuanya, enggak, contohnya Islam saja paling tidak ekstrim, paling tidak fundamental, paling tidak nanti, walaupun enggak teroris. Nasionalis saja sekuler nantinya. Dua-duanya sedunia, Pak, sedunia tidak ada ulama besar mengatakan hubbul waton minal iman, hanya Kiai Haji Hashim Ash'ari. Ternyata benar, ternyata hebat Kiai Hashim Ash'ari. Malah banyak orang salah sangka, ya bangsanya Kapolsek, camat, dikira itu sabda Nabi.
Nabi bersabda mencintai tanah air. Bukan Nabi, Hasyim Asy'ari itu Pak Camat. Ya Allah, sedunia nggak ada tuh ulama mengatakan itu. Kiai Wahab diperintah bikin mars hubbul waton. Yal waton, yal waton, yal waton, hubbul waton minal iman. Inhadu yal waton walatakum lahirman. Indonesia biladi anta'unul fakhoma kullu ma yatika yauman tamihan yalqahimama. Barang siapa datang ke sini ingin menjajah, mati berdarah-darah. Ada yang tanya sama saya waktu saya ceramah di Polda Jawa Timur, kok bahasa Arab, katanya cinta tanah air, kok bahasanya Arab? Ya kan cinta tanah air bener kan bahasa Indonesia, kok bahasanya Arab? Alhamdulillah saya cerdas, cepat saya jawab, nggak mikir saya jawab. Ada polisi tanya gitu, supaya Belanda tidak paham. Coba kalau Ki Wahab bikin syairnya, lawanlah penjajah, barang siapa datang ke sini kita bunuh rame-rame, wah ya ditangkep Pak Ki Wahab. Tapi pakainya bahasa kullu mayyati kayauman yalqahimama, barang siapa datang kemari tomihan menjajah, mati berdarah-darah. Nggak ngerti Belanda pelang apa, dikira selawatan apa. Untung saya cerdas, jawabnya cepet tuh, nggak mikir lagi. Nah aku bahasa Arab aja supaya Belanda nggak paham, itu aja saya jawabnya. Dan bener juga saya jawab gitu, insya Allah. Sedikit lagi, nih agak seru ya, adik-adik dengarkan ya. Perdana Menteri Inggris namanya Sikis sepakat dengan Perdana Menteri Prancis namanya Picot. Sepakat apa? Sepakat bancaan wilayah-wilayah Khalifah Utsman Turki. Khilafah Utsmaniyah mulai merosot, dijuluki oleh orang Eropa the sick man of Europe, ar-rajul marid min Eropa. Ibaratnya orang lagi sekarat. Khalifah Utsmani waktu itu Abdul Majid namanya. Dah kita jajah aja yuk. Prancis menjajah Maroko, Tunis, Aljazair. Inggris menjajah Mesir, Sudan, Irak. Prancis juga Syria, Libanon, Itali, Libya, Belanda, Indonesia. Bancaan. Wes. Ringkas cerita, tahun 1924, tahun 1924 khilafah hancur. Yang menghancurkan adalah dari luar kolonial, dari dalam ada pengkhianat. Saudara harus tahu, ini mahasiswa Islam harus tahu, pengkhianat yang ingin berbuat menghancurkan khilafah. Siapa namanya? Mustafa Kamal Ataturk. Pengkhianat itu ya, dikira hebat atau Mustafa Kamal pejuang apa, bahkan yang menggulingkan khilafah itu dia. Tahun 24 Khalifah Abdul Majid lengser, dibuang ke Jerman. Nah, jadilah negara di bawah penjajah barat, di bawah penjajahan barat, kecuali Turki. Turki nggak dijajah, nggak, jadi negara nasionalisme Turki. Dilarang adzan pakai bahasa Arab, dilarang orang pakai gamis, dilarang nama-nama Arab. Muhammad dilarang, Mehmet. Ayub dilarang, Eop. Ali dilarang, Alija. Betul. Alhasil nggak boleh bahasa Arab di Turki itu. Sekarang baru boleh. Pergi haji dilarang. Sampai tahun 74 baru pergi haji boleh. Wah, dulu dilarang sejak tahun 24 sampai 74. Dah. Ulama-ulama kumpul ingin mengembalikan sistem khilafah. Di Al-Azhar kumpul, musyawarah, siapa yang berhak jadi khalifah, apa syarat rukunnya, kalau sudah ada siapa yang akan membeat, menyumpah, kalau sudah ada di mana ibu kotanya. Itu ulama rapat 2 hari 2 malam, ittafaqu ala alla yattafiqu, sepakat untuk tidak sepakat, bubar jalan, balik kanan bubar. Nggak ketemu. Ulama-ulama besar musyawarah, nggak ketemu apa kriterianya orang yang berhak jadi khalifah.
Syarat rukunnya apa? Kalau sudah ada, siapa yang akan membaiat itu sopo? Yang akan melantik itu siapa? Kalau sudah ada, di mana ibu kotanya? Ulama Islam waktu itu tahun 25-an ittafaqu ala alla yattafiqu. Akhirnya berdirilah sebuah partai yang nasionalis, sekuler, sosialis. Namanya Partai Ba'ath, lahir di Damaskus. Ketuanya, pendirinya namanya Mitchell Aflaq. Siapa namanya? Menantunya Golda Meir, presiden pertama Israel. Golda Meir itu Mitchell Aflaq menantunya. Dengarkan gak ini? Ini dengarkan gak ini? Ada dengarkan enggak? Penting ini, jarang orang cerita ini. Saya itu jarang orang tahu sejarah ini. Partai Ba'ath, sekuler, nasionalis, sosialis, berdiri di negara Arab, mengkader, menggembleng pemuda-pemuda Arab. Dari Suriah, Abdul Karim Qasim, Hafid Asad, Said Muallim, Abdul Halim Khaddam. Contoh aja, contoh ini. Dari Irak, Hasan Bakar, Saddam Hussein, Toha Yassin Ramadan, Ibrahim Hamudi, Tariq Aziz. Dari Mesir, Muhammad Najib, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Zakaria Muhyiddin, dan lain-lain. Dari Tunis, Habibur Ghaibah. Dari Libya, Abdussalam Jalud. Dari Aljazair, bin Bella, Syadli bin Jadid, Hawari Boumediene. Nah, anak ini digembleng, anak muda ini digembleng oleh Mitchell Aflaq. Berjuang melawan penjajah, berhasil. Ringkasnya itu dikasih ya, berhasil. Lahirlah negara Suriah, sosialis, nasionalis, sosialis. Lahirlah negara Libanon, nasionalis, sosialis. Irak, nasionalis, sosialis. Presiden pertama Hasan Bakar digulingkan oleh Saddam Hussein. Suriah presiden pertama Abdul Karim Qasim gulingkan oleh Hafid Asad. Mesir Muhammad Najib gulingkan oleh Jamal Nasir. Libya Abdussalam Jalud gulingkan oleh Muammar Gaddafi. Nah, berdirilah negara-negara Arab nasionalis, sekuler, sosialis. Amerika dan sekutu kebakaran jenggot, walaupun nggak punya jenggot sih kebakarannya. Cepet-cepet bikin negara boneka. Karena ini semua sosialis. Sosial party di belakang siapa? Ayo. Kalau sosial di belakang siapa? Soviet. Bikin negara. Ada satu keluarga 200.000. Kakek, nenek, ayah, ibu, ponakan, besan, anak, cucu. 20 keluarga, 200.000 keluarga Syekh Khalifah jadi negara Bahrain. Ada 200.000 orang satu keluarga, kakak, adik, besan, paman, ponaan, cucu, nenek, kakek, buyut. 200.000 jadi negara keluarga Thani, jadi negara Qatar. Ada dua keluarga Sobah dan keluarga Jabir. 600.000 jadi negara Kuwait. Ada 7 keluarga Abu Dhabi, Dubai, Ajman, Sharjah, Qazwin. 7 keluarga jadi Uni Emirat. Jadi saudara-saudara, kalau negara Syria, Irak, Mesir merdeka sebab semangat nasionalisme, bukan semangat Islam. Kalau Kuwait, Bahrain, Qatar, Emirat berdiri negara itu bukan semangat Islam, bukan semangat nasionalisme, tapi hadiyatan wasilah wa barakatan nazilah wa rahmatan syamilah min Amerika. Paham betul? Maka di Timur Tengah, kalau konflik antara Islam dan nasionalis, ngeri. Jamal Nasir tahun 65 menggantung ulama besar 6. Said Qutb, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Tilmisani, Al-Hudaybi digantung di Medan Tahrir. Ulama besar itu, yang ulama kecil nggak dihitung. Ulama ranting-ranting MWC nggak dihitung. Betul. Jamal Nasir menggantung di Medan Tahrir. Said Qutb, pengarang Fi Dilalil Quran, Al-Ashmawi, Zaki Muhandis, Umar Tilmisani, Al-Hudaybi. Ya Allah. Hafid Asad membakar satu kota Hama
mati semua. Saddam Hussein membakar, mengebom kecamatan Halabja, satu kecamatan mati semua. Saddam Hussein itu rakyatnya dewe. Kenapa? Karena Islam dan nasionalisme belum menyatu. Di kita berkat Ki Haji Hasyim Asy'ari, Islam dan nasionalisme sudah selesai. Maka saya katakan, saya lebih beda dengan kiai dikit lah. Kalau kiai kan ukhuwah Islamiyah, watoniyah. Kalau saya enggak, watoniyah dulu. Kalau saya watoniyah dulu, tanah air dulu diperkuat, baru bicara Islam. Negara dulu diperkuat, tanah air, baru bangun madrasah, universitas Islam, rumah sakit Islam, masjid. Coba kalau tanah airnya nggak stabil, apa bisa bangun pesantren? Mau bangunnya di atas angin apa? Tanah air dulu. Man laisa lahu ard laisa lahu tarikh, wa man laisa lahu tarikh laisa lahu dzakirah. Barang siapa tidak punya tanah air, tidak punya sejarah. Barang siapa tidak punya sejarah akan terlupakan. Nabi Muhammad hijrah ke Madinah agar punya tanah air. Al-Quran menceritakan Fir'aun karena Fir'aun punya tanah air. Kita masih cerita Majapahit, Sriwijaya, Pajajaran, Kalingga, karena dulu ada tanah air, maka ada sejarahnya. Yang enggak punya tanah air, enggak ada sejarahnya. Oleh karena itu, watonnya dulu, baru bicara Islam. Itu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tawassutnya Nahdlatul Ulama. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah. Wallahu bikum thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.